Editorial Pinto.co. Aceh minta Otsus 2,5% untuk rakyat atau bancakan elit. Rakan Pinto.co, 2 dekade sejak damai ditandatangani di Helsinki, Aceh kembali ke meja negosiasi. Kali ini bukan membawa senjata, tapi draft revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA versi Aceh. Draft itu pada 24 Juni 2025 lalu diserahkan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bersama Ketua DPR Aceh dan jajarannya kepada Badan Legislatif DPR RI yang akan menggodok ulang usulan Aceh itu. Poin utamanya, meminta dana otonomi khusus (Otsus) Aceh dinaikkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum atau DAU nasional. Dalihnya jelas, demi menjamin pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Tapi, publik Aceh tak bisa lagi ditenangkan dengan janji. Karena kita semua tahu, selama ini terlalu banyak dana mengalir, tapi terlalu sedikit yang benar-benar sampai ke rakyat. Sejak 2008, Aceh menerima lebih dari 100 triliun rupiah dana Otsus, yakni 2% DAU selama 15 tahun dan 1% sejak 2022. Jatah kompensasi perang ini akan berakhir pada 2027. Tapi, data tak bisa dibohongi. Angka kemiskinan Aceh masih tertinggi di Sumatera, pengangguran muda terus tumbuh, infrastruktur desa banyak yang makrak, pelayanan publik sering hanya slogan, bukan realitas. Jadi, sebelum bicara soal penambahan, mari kita tanyakan lebih dulu, dana yang lama sudah kemana saja? Jangan lupakan juga temuan dari pemerintah pusat, dana tak dipakai sesuai niat awal. Terbaru, pada 2024 BPKP menyatakan banyak program Otsus tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Sebelumnya, pada 2019 Kementerian Keuangan melaporkan besarnya sisa dana Otsus tiap tahun akibat lemahnya pelaksanaan dan perencanaan. Jangan lupa pula, pada 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Gubernur Irwandi Yusuf terkait suap proyek Otsus bernilai miliaran rupiah. Rakyat tahu bahwa sebagian besar dana itu lebih sering menjadi ladang bancakan elit, bukan instrumen keadilan sosial. Aceh tak bisa terus bermain peran sebagai korban. Betul, Jakarta punya dosa. Banyak butir MOU Helsinki yang tak dijalankan. Banyak kewenangan Aceh yang direduksi. Tapi Aceh juga tak bisa terus berlindung di balik trauma masa lalu. Permintaan 2,5% sah saja, tapi itu baru masuk akal jika pemerintah Aceh bersedia mengaudit total dana Otsus 20 tahun terakhir dan melibatkan rakyat dalam perencanaan dan pengawasan. Yang tak kalah penting, elit politik berhenti menjadikan dana Otsus sebagai kendaraan pemilu 5 tahunan. Di Aceh, pokir anggota DPRA seringkali menjadi jalur distribusi dana Otsus. Ini memang dibolehkan dalam sistem perencanaan anggaran daerah. Namun, dalam praktiknya, sering menjadi kendaraan distribusi proyek ke jaringan elite dan kroni politik, bukan berdasarkan kebutuhan prioritas rakyat. Dalam sejumlah APBA, lebih dari 40% proyek Otsus disebut sebagai hasil intervensi pokir, tanpa kajian teknis memadai dan minim pengawasan. Alih-alih membiayai kebutuhan rakyat, ia lebih mirip sistem kuota proyek berdasarkan partai atau loyalitas politik. Ini bukan lagi perencanaan pembangunan, tapi kompromi elit. Disinilah letak akar kerusakan. Dana publik disalurkan lewat lobi politik, bukan lewat akal sehat atau kebutuhan rakyat. Jakarta tak boleh asal setuju. Kalau pemerintah pusat setuju begitu saja, tanpa syarat transparansi, berarti mereka sama saja ikut membiarkan penyimpangan terulang. Kalau benar dana ini untuk rakyat, maka pastikan ada pengawasan ketat dan independen. Dana disalurkan ke program nyata, bukan proyek fiktif. Penegakan hukum berjalan, meski pelakunya tokoh besar. Sekilas, angka 2,5% seperti zakat. Tapi itu bukan angka kecil jika acuannya adalah DAU nasional. Jika ia cuma jadi bancakan elit, maka kita sedang mengulang dosa yang sama. Mengatasnamakan rakyat, tapi menyingkirkan mereka saat membuat kebijakan. Aceh butuh kepercayaan. Jakarta butuh ketegasan. Tapi yang paling penting, rakyat butuh bukti, bukan proposal. Jangan lupa juga,
Tak ada poin di MOU Helsinki yang mewajibkan pusat harus memperpanjang dana Otsus. Jika mau jujur, perpanjangan dana Otsus bukan kewajiban konstitusi. Semacam sedekah, jika diberikan, lebih mirip kemurahan hati pusat, bukan hak mutlak Aceh.